Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah buat salah atau enggak salah? Surat Abasa ini adalah surat Makkiyah yang artinya adalah bermuka masam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang pertamanya, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Sebab daripada turunnya ayat ini sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpaling dari seorang sahabat yang buta yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Beliau seorang sahabat yang buta, tapi bukan buta dari lahir, butanya dari anak-anak. Jadi bukan buta dari keturunan, tapi memang waktu kecilnya dia buta. Jadi Nabi ketika itu berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu sedang didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ingin sekali mereka, yaitu pembesar-pembesar Quraisy itu masuk Islam. Karena kalau mereka masuk Islam atau mereka dapat hidayah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis pengikut-pengikut daripada mereka juga ikut masuk Islam. Maka pengikut-pengikutnya itu akan masuk Islam juga dengan keislaman daripada pembesar-pembesar Quraisy tersebut. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka, kepada pembesar-pembesar daripada orang-orang Quraisy. Lalu datanglah Ibn Ummi Maktum. Jadi posisinya Rasul sedang ngomong atau sedang berdakwah kepada pembesar itu. Setelah itu tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum. Datang beliau dengan tergesa-gesa, istilahnya itu karena semangatnya beliau datang kepada Rasulullah SAW. Tapi posisinya orangnya itu buta. Abdullah ibn Ummi Maktum itu seorang yang buta. Jadi beliau nggak tahu juga Rasulullah sedang berdakwah kepada orang-orang Quraisy itu atau pembesar-pembesar Quraisy itu. Lalu dia katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, arsyidni, wahai Rasulullah SAW, beri petunjuk. Artinya beliau mau belajar atau mau sepatah dua kata dari Rasulullah SAW. Sedangkan posisi Rasulullah SAW ketika itu sedang mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Maka ketika itu Nabi berpaling kepada dari Ibn Ummi Maktum tersebut dan bermuka masam. Nah, ketika itulah turun ayat ini. Abasa wa tawalla. Kenapa engkau atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling? Anja'al a'ma, karena seorang yang buta yang telah datang kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah
itu pernah buat salah atau nggak salah? Pertanyaannya, Rasulullah SAW buat salah atau enggak? Atau Rasulullah SAW maksum atau tidak? Gimana? Rasulullah itu maksum atau tidak? Tidak berbuat dosa sama sekali atau enggak? Berbuat salah atau enggak? Berdosa atau enggak? Pernah berbuat dosa atau enggak? Nah, enggak ada yang jawab. Nah, Rasulullah SAW juga pernah berbuat salah. Hal yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW maksum, artinya terhalang dari berbuat dosa, bukan sepenuhnya terhalang enggak berbuat dosa. Akan tetapi Rasulullah melakukan dosa juga, tapi langsung ditegur sama Allah. Oleh karena itu, beliau maksum, dilindungi dari dosa-dosa. Bukan berarti beliau itu tidak berbuat dosa, bukan. Tapi beliau juga berbuat dosa, tetapi kalau seandainya beliau berbuat dosa, langsung ditegur sama Allah. Salah satu contohnya yang ini. Rasulullah SAW didatangi oleh seorang yang buta yang ingin petunjuk daripada beliau. Sedangkan posisi Rasulullah sedang mendakwahi orang-orang pembesar Quraisy. Tapi ketika itu Rasulullah SAW bermuka masam. Istilahnya itu, ini apaan sih, nggak tahu waktu apa gitu. Namun karena yang datang itu adalah orang yang buta, sahabat yang kebetulan beliau itu buta, maka Rasulullah SAW tidak memperlihatkan mukanya yang masam, akan tetapi berpaling, tapi mukanya itu masam. Maksudnya mukanya itu kesel. Iya, rengut. Nah, merengut. Kesel gitu. Nah, ketika itu Rasulullah SAW langsung ditegur. Buktinya langsung turun ayat ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa engkau bermuka masam dan berpaling? Apakah karena seorang buta yang datang kepadamu untuk meminta petunjuk kepadamu? Seperti itu. Nah, redaksi daripada ayat ini, cara Allah menegur itu dengan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama itu langsung saya, kita. Sedangkan kata ganti orang kedua, kamu, mereka, kalian. Orang ketiga, orang yang memang tidak terlihat, bukan lawan bicara. Allah menegur Rasulullah SAW dengan kata ganti orang ketiga. Ketika itu Rasulullah SAW diturunkan ayat ini, bahkan Ibnu Ummi Maktum juga tidak tahu. Ini posisinya Ibnu Ummi Maktum itu bukan perempuan ya, laki-laki. Nah, bukan gara-gara ada umminya perempuan, enggak. Abdullah Ibnu Ummi Maktum namanya. Beliau bukan perempuan, bukan karena ada umminya lantas dibilang itu perempuan, enggak. Beliau seorang laki-laki dan muazzin Rasul. Jadi muazzin Rasul, bahkan beliau itu jadi muazzin sebagai muazzin subuh. Gimana caranya orang yang buta memberikan azan subuh, sedangkan dulu itu tidak ada, istilahnya itu tidak ada jam, tidak ada stopwatch, tidak ada alarm, dan tidak ada aplikasi-aplikasi sholat seperti kita sekarang. Dulu itu melihat dari langit langsung. Ketika sudah masuk waktunya fajar, silahkan azan. Nah, ketika masuk fajar yang kedua, silahkan azan. Jadi ada azannya itu ada 2 kali. Azan pertama itu sama Bilal, azan kedua sama Ibnu Ummi Maktum. Jadi kita itu yang masyhurnya itu hanya tahu muazzin Rasul Bilal. Ya benar. Tapi ada satu orang muazzin lagi,
Beliau juga sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana caranya beliau melihat waktu fajar itu? Ditegur, biarkan saya yang mengatakan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ketika datang waktu salat, silakan azan. Ibnu Ummi Maktum, silakan azan. Seperti itu. Nah, cara Allah menegurnya itu dengan kata ganti orang ketiga. Istilahnya itu enggak secara langsung. Kalau kita biasa negur orang yang berbuat salah, nggak boleh. Dosa itu dosa. Langsung kepada orangnya. Kamu itu nggak tahu apa-apa, buat salah seperti ini, dosa ini. Nggak, panjang. Ya, neraka akhirnya nggak ada ampunan, udah semuanya keluar. Tapi cara Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hal atau sifat yang ada pada Rasulullah SAW dengan cara yang lembut. Bagaimana caranya? Engkau membuka masa. Seakan-akan ngomongnya bukan kepada Rasul, kan, tetapi itu adalah sindiran, teguran kepada Rasulullah. Makanya kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW maksum dan tidak pernah berbuat salah, itu salah. Rasulullah memang benar, beliau maksum, terjaga daripada kemaksiatan. Tapi bukan berarti beliau itu tidak berbuat salah. Rasul berbuat salah juga. Tapi ketika beliau berbuat salah, Allah Subhanahu wa taala langsung negur. Ya, langsung negur, bukan ampunin. Kalau ngampunin itu kamu buat salah, ya udah saya ampuni dosamu. Tapi tanpa ada teguran sama sekali. Itu namanya langsung diampuni. Tapi kalau negur, kamu buat salah, jangan kayak gitu. Kita sebagai manusia itu saling bertoleransi, seperti ini, seperti itu, ditegur. Sehingga saya itu buat salah, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, saya salah, saya kembali lagi itu. Saya kembali lagi kepada apa yang benar. Seperti itu. Ada Rasulullah SAW juga berbuat salah. Maksum di sini diartikan bahwa Rasulullah berbuat salah tapi langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala atau diperbaiki apa yang salah daripada Rasulullah SAW tersebut. Anja'ahul a'ma, sama seperti tadi, dan tahu karena seorang buta yang telah datang kepadamu, yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Apa yang kamu lakukan daripada pembesar-pembesar Quraisy itu tidak sepatutnya kamu lakukan kepada Abdullah Ummi Maktum atau seorang yang buta. Karena dia sudah Islam terus kamu abaikan. Karena dia sudah Muslim, sudah beriman, terus ketika dia meminta untuk diberikan petunjuk kamu lalaikan atau kamu abaikan. Tidak seperti itu. Orang yang sudah berislam harus juga kamu berikan petunjuk. Bukan hanya kamu mendakwahi mereka yang belum berislam, tapi juga kamu berkewajiban dengan mereka yang sudah berislam untuk kamu beri petunjuk. Jadi jangan sekali-kali kamu berpaling kepada orang Islam karena mereka sudah beriman, karena mereka sudah menyatakan dirinya sebagai Muslim. Gak boleh kamu itu berpaling ketika mereka itu meminta sesuatu hal kepadamu, apakah itu ilmu ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Waktu diturunkan ayat ini, Abdullah bin Ummi Maktum juga tidak tahu. Dan ini teguran. Sebenarnya kalau seandainya Nabi itu menyembunyikan satu surat, maka surat ini akan disembunyikan. Karena ini langsung tertuju kepada Rasulullah dan langsung kepada kesalahan Rasul. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Dan beliau juga setelah bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum, lalu turun ayat ini, lalu setelah itu beliau langsung memperbaikinya. Nah, gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah SAW
ditegur sama Allah. Jadi kita kalau seandainya biasanya kalau ditegur sama emak atau bapak atau siapapun itu karena kesalahan kita sama orang yang ada bersama kita. Misalkan nih, si A datang ke si B ngomong omongan yang lembut, tapi karena lagi sibuk, si B-nya ini bilang ke si A, apaan sih kamu ini? Nah, ditegur sama emaknya si A dan si B, dua-duanya itu satu keluarga. Ditegur sama emak mereka, jangan seperti itu sama adikmu. Biasanya kalau udah seperti itu, si B pasti bukan bermuka masam dan bukan cuman kesal, malah marah sama orang ini, sama adiknya itu tadi, yang mana dia bilang jangan seperti itu. Nah, Rasul ketika ditegur sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara Abdullah ibnu Ummi Maktum, malah beliau itu memberikan apresiasi gara-gara kamu saya itu ditegur, terima kasih, istilahnya kayak gitu. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW berperang, Abdullah bin Ummi Maktum yang jadi pimpinan, istilahnya itu pemimpin karena di kota itu pemimpinnya sudah berperang, jadi kota itu kosong atau kekosongan daripada pemimpin. Jadi yang menggantikannya itu Abdullah bin Ummi Maktum, walaupun beliau seorang yang buta, tapi diamanahkan. Walaupun beliau buta, tapi tetap diamanahkan. Juga kalau seandainya beliau itu ini dahsyatnya Abdullah bin Ummi Maktum itu, beliau itu ketika sholat jalan pergi ke masjid tetap sholat jamaah. Nah, ketika berperang, ikut berperang walaupun dalam keadaan buta, ikut berperang. Saking besarnya keinginan beliau, sampai suatu ketika beliau juga syahid di pertempuran. Nah, itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau itu sepupu Khadijah. Sekarang sepupu Khadijah dan anak bibi Khadijah. Sekarang kalau seandainya kita lihat ada orang yang memang matanya itu diangkat sama Allah, pasti dia nggak mau buat apa-apa. Maunya itu di rumah aja duduk. Kalau istilah orang sekarang rebahan dan lain-lainnya. Ya, karena saya buta, ada alasan, gitu. Abdullah bin Ummi Maktum enggak. Beliau sholat jamaah, pergi beliau. Bahkan beliau itu muazin juga. Beliau ketika berperang pergi, berperang juga sama-sama dengan Nabi. Kalau seandainya disuruh jadi pemimpin, beliau siap untuk jadi pemimpin. Abdullah bin Ummi Maktum sangat berbeda dengan kondisi kita sekarang, yang mana kalau seandainya sudah buta, saya sudah dimaafkan. Iya benar, istilah kalau seandainya ada orang yang memang sudah diangkat penglihatannya, istilahnya itu karimah, kalau nggak salah, Allah Subhanahu wa taala mencabut karimah daripada seorang itu, maka balasannya itu berupa surga. Nah, orang yang buta biasanya saya itu sudah diangkat karimah saya. Jadi nggak perlu buat apa-apa. Istilahnya itu sholat ya udah sholat di rumah, nggak perlu melakukan kegiatan apa-apa, nggak perlu ya berperang, nggak perlu, di rumah aja. Saya kan buta, nggak bisa apa-apa sekarang. Itu sebenarnya salah. Berkaca dari seorang sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum ini, beliau juga sholat jamaah seperti halnya sahabat yang lain. Beliau juga berperang
Tapi beliau nggak pernah bilang saya buta. Beliau tetap mengatakan bahwa saya sebagai hamba Allah wajib melakukan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Nah, ini juga terkait dengan ayat yang sebelumnya juga. Selanjutnya, amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Nah, orang-orang yang dimaksud di sini adalah pembesar-pembesar Quraisy tadi. Kamu mendakwahi orang-orang yang mereka itu merasa dirinya sudah cukup, dirinya itu tidak perlu Tuhan, dan dirinya itu cukup hanya menjadi mereka sebagai kaum Quraisy, tidak perlu menyembah Tuhan. Mereka sudah punya Lata, Manna dan Uzza, sudah cukup apa yang dibawakan oleh nenek dan kakek moyang mereka. Nah, mereka itu tidak lebih baik daripada yang datang kepadamu wahai Muhammad, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Fa anta lahu tasadda, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Artinya Rasulullah SAW berdakwah kepada pembesar Quraisy dan tidak peduli dengan Abdullah bin Ummi Maktum tadi. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Ini juga kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Wa amma man ja'aka yas'a. Nah, ini sifat daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Adapun orang yang datang kepadamu wahai Muhammad dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, bersegera. Artinya walaupun dia buta, walaupun dia tidak bisa melihat, tapi semangat belajarnya itu sangat-sangat besar. Sehingga kalau seandainya engkau berdakwah hanya kepada mereka yang belum beriman, kamu salah. Karena ada orang yang ingin sekali mendapatkan petunjuk lebih daripadamu dan mereka sudah beriman, itu dulu yang kamu utamakan juga. Jangan hanya kamu utamakan orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wa huwa yakhsha. Ja'a yas'a wa huwa yakhsha, dan wa huwa yakhsha ayat 9, sedang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa antala anhu talahha, engkau wahai Muhammad malah mengabaikannya. Nah, di sini ada sifat daripada seorang penuntut ilmu atau seorang yang memang benar-benar ingin petunjuk. Yang pertama, yas'a, bagaimana cara dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, atau bersegera untuk pengajaran. Wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia ingin ilmu, tapi juga dia ingin takwa. Artinya ketakwaannya itu bukan hanya sebatas dari ilmu yang dia inginkan, tapi juga dari apa yang semuanya dia usahakan, dia ingin seperti itu. Kalla innaha tadhkirah, ayat ke-11. Sekali-kali jangan begitu. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Kalla innaha tadhkirah. Jadi kalau misalkan di jalan itu biasanya kan ada peringatan jangan menyeberang jalan bila sedang macet, atau di pinggiran laut itu kalau lautnya itu dalam maka dibilang dilarang berenang. Itu peringatan itu sebenarnya kebaikan untuk kita, kebaikan untuk orang yang membacanya. Artinya kalau seandainya kamu melakukan apa yang diperingatkan, maka itu bahaya bagi dirimu. Kalau seandainya saya langsung nyebrang ketika
lagi rame-ramenya pengendara, apakah motor atau mobil, maka berbahaya bagi saya, yaitu bisa jadi ketabrak, bisa jadi keserempet, bisa jadi apa yang lainnya itu yang tidak dia inginkan. Makanya ada perhatian. Itu adalah peringatan untuk kebaikan kita. Sama juga dengan kalau seandainya ada peringatan untuk jangan berenang di sini. Itu artinya supaya kamu tidak tenggelam karena di situ berbahaya. Kalau seandainya kamu mengabaikan peringatan tersebut, otomatis celakanya bagi kamu. Makanya peringatan itu adalah sebuah bentuk kebaikan yang disampaikan. Namun orang pikir sekarang kalau seandainya diperingatkan itu berarti dia marah. Misalkan, jangan wudhu asal-asalan, habis air. Orang pikir, saya diperingatkan seperti itu, berarti dia langsung mikirnya, berarti mereka itu marah ke saya kalau seandainya saya wudhu itu asal-asalan. Padahal peringatan itu bukan dalam bentuk marah, akan tetapi dalam bentuk kebaikan. Artinya kalau kamu wudhu itu asal-asalan, wudhu kamu tidak diterima. Kalau wudhu kamu tidak diterima, otomatis sholat kamu juga tidak diterima. Kalau sholat kamu tidak diterima, sia-sia apa yang kamu lakukan. Seperti itu. Itu adalah sebuah peringatan. Namun peringatan yang sekarang ini sering sekali disalahartikan sama orang. Jadi ketika diperingatkan, jangan main tanah, mereka langsung main tanah. Tiba-tiba ketika main tanah, ada kucing. Nah, udah dibilangin jangan main tanah lagi. Itu diperingatkan untuk kamu supaya jangan sampai nanti kamu tidak bisa membedakan antara tai kucing dengan tanah. Akhirnya kamu pegang. Tai kucing itu kan najis. Seperti itu. Itu peringatan. Peringatan itu baik, namun jangan disalahartikan. Ayat selanjutnya, faman syaa'a dzakara, ayat 12, maka barang siapa menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya. Maka ini juga teguran kepada Rasulullah SAW. Engkau menghendaki, tentulah engkau akan memperhatikan dia. Tapi Ibnu Ummi Maktum itu engkau lalaikan atau engkau abaikan karena dia itu ingin sesuatu, maka kamu tidak memperhatikannya. Itu salah. Seperti itu. Jadi sebenarnya target dakwah itu memang berbeda-beda. Kalau seandainya kita berdakwah kepada orang-orang muda, kita nggak bisa ngomong seperti ini, ngomong biasa. Jadi mereka itu mikirnya, aduh, pusing banget apa sih ini. Atau kepada anak-anak, ketika kita berdakwah kepada anak-anak, gak boleh seperti itu. Cara kita menyampaikannya itu adalah dengan cara orang dewasa, sehingga gak masuk ke dalam pikiran anak-anak. Seperti itu. Cara berdakwah itu sesuai dengan umurnya. Kalau anak-anak, maka jadilah kamu anak-anak juga untuk bisa berdakwah mereka. Kalau seandainya ada orang dewasa yang ingin kita dakwahi, maka jadilah kamu seperti orang dewasa, walaupun kamu belum dewasa. Kalau seandainya ada anak-anak muda, maka berdakwahlah dengan cara anak muda. Apakah itu dengan cara bicaranya yang gaul, atau dengan cara-cara yang lain yang memang bisa masuk dalam lingkup anak muda tersebut. Jadi target dakwah itu berbeda-beda. Nah, Rasulullah SAW sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy. Otomatis dengan cara yang berbeda juga. Datang Ibnu Ummi Maktum, otomatis hilang, buyar semua yang mau disampaikan kepada pembesar-pembesar Quraisy. Istilahnya itu kayak kita ketemu dengan bupati atau wali kota. Kita ketemu sama wali kota. Tiba-tiba ada teman kita nyerempet ngomong ke kita, bermuka masam kepada, otomatis kesel sama teman kita ini. Apaan sih nyerempet apaan sih? Kita kan lagi ngomong sama bupati, kita kan lagi ngomong sama wali kota. Nah, seperti itulah kesalahan yang terjadi waktu Rasulullah SAW mendakwahi
pembesar-pembesar Quraisy itu. Namun dengan cara dakwah beliau, padahal cara itu adalah salah. Kamu berdakwah kepada mereka, padahal mereka itu belum beriman, belum tentu dakwah kamu itu bisa masuk. Sedangkan ini yang sudah beriman, kalau seandainya kamu bermuka masam seperti itu, otomatis dia akan keluar daripada agamamu. Makanya itu cara adalah metode dakwah. Jadi Rasulullah SAW buat salah, langsung ditegur. Kamu berbuka masam seperti itu, padahal yang nanya sama kamu itu adalah orang yang sudah beriman kepadamu. Tapi kamu berbuka masam, itu salah. Langsung ditegur sama Allah SWT. Seperti itu. Ya, jengkel lah kalau seandainya ada, kita aja lagi enak-enak ngomong, lagi asik-asiknya ngobrol sama misalkan sama teman atau siapa, tiba-tiba datang anak kita minta ini minta itu, kesel juga pasti anak-anak kita. Ya, seperti itu juga ketika Rasulullah SAW dakwah, kesel juga. Istilah berbuka masam itu ya ada kekesalan waktu itu. Namun itu bukan cara yang benar, langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, fi suhufin faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah. Ayat ke-12 dan ke-13. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Nah, ini mukarramah ini ada hakiki dan ada majazi. Nanti kita jelaskan yang ini. Selanjutnya, ayat selanjutnya, marfu'atin mutahharah. Ayat ke-14, yang ditinggalkan dan disucikan. Disucikan otomatis ini juga mutahharah itu otomatis disucikan. Makanya Al-Qur'annya itu jangan sekali-kali kita naruh Al-Qur'an di lantai. Jangan posisikan Al-Quran itu sama seperti buku yang kita baca. Apakah itu majalah, koran, atau buku tulis yang kita mau baca sama tulisan yang sudah kita tulis. Setelah kita tulis, langsung kita geletakkan di lantai. Jangan samakan, karena dia adalah sudah disucikan dan sudah diangkat. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyucikan, maka kita seharusnya juga harus mensucikan Al-Quran kita sendiri. Kalau seandainya kita tidak mensucikan atau tidak mendidikan, maka siapa lagi yang mau mensucikan? Tidak mungkin orang-orang kafir itu mau dia mensucikan kitab suci orang lain. Otomatis mereka akan menghormati lebih kitab suci mereka daripada kitab suci orang lain. Maka salah satu caranya adalah dengan Al-Qur'annya itu tidak ditaruh di tempat yang paling rendah. Tinggikan dia, taruh di tempat yang memang betul-betul aman. Taruh tempat yang memang betul-betul tinggi. Jangan sampai dia setara dengan lantai atau setara dengan kaki kita. Paling kurang dia harus ditinggikan dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Selanjutnya, bi'aidi safarah. Ayat ke-15, bi'aidi safarah, yaitu di tangan para utusan. Safarah itu jelas malaikat. Safarah itu bisa kita katakan safir. Safir Mamlakah Saudiyah, duta. Safir Mamlakah Arabiyah, itu duta besar kedutaan Arab Saudi. Safir Sudan, kedutaan besar Sudan. Safarah ini juga duta. Siapa? Yaitu malaikat. Mereka itu adalah dutanya Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkannya yang namanya Al-Qur'an Al-Karim. Ayat terakhir, kiramin bararah. Kita sampai ke ayat ke-16 ini. Ayat ke-16, yang mulia lagi berbakti. Siapa mereka? Yaitu malaikat. Mereka itu adalah makhluk yang mulia.
Kalau seandainya disuruh sujud, mereka tidak akan bangun, kecuali memang disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk bangun. Kalau seandainya sujud sampai 100 tahun, mereka tetap sujud. Manusia disuruh seperti ini, dibuat yang lain. Kalau malaikat disuruh seperti ini, maka mereka akan melakukan apa yang disuruh tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Maka mereka disebut dengan makhluk yang paling mulia dan yang paling berbakti. Surat Abasa ini surat yang mana menegur Rasulullah SAW yang bermuka masam ketika datang seorang yang buta menanyakan tentang agama. Ada kaitannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat An-Nazi'at. Boleh dicoba untuk dilihat surat An-Nazi'at ayat yang terakhir, ayat-ayat sebelum terakhir. Innama anta munziru may yakhshaha, ayat ke-45. Engkau hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Surat sebelumnya, ini surat Abasa. Sebelum surat Abasa itu surat An-Nazi'at yang sudah kita jelaskan juga. Kaitannya adalah sebenarnya Rasulullah SAW itu adalah hanya utusan. Jadi beliau itu tidak ada hak untuk hak untuk seorang itu masuk Islam atau tidak. Tidak ada hak sama sekali. Beliau itu hanyalah seorang yang memberi peringatan. Kalau seandainya Allah memberi hidayah, maka orang itu akan masuk Islam. Tetapi kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah, sampai mati pun orang itu tidak akan masuk Islam. Maka hidayah itu hanya di tangan Allah, bukan di tangan Rasulullah SAW. Ayat ini berkaitan dengan ayat setelahnya, ayat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ini berkaitan dengan surat Abasa. Jadi ada kaitannya antara satu surat dengan surat yang lainnya. Jadi setelah dikatakan bahwasanya kamu itu adalah utusan, maka ketika datang orang-orang yang memang ingin petunjuk kepadamu atau ingin petunjuk darimu, maka tidak boleh kamu berpaling atau kamu bermuka masam kesal, nggak boleh. Tetap kamu harus layani. Seperti halnya kamu ingin berdakwah kepada mereka, kamu juga harus berdakwah kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, boleh kita saling sharing. Jadi begini Ustaz. Ya, silakan. Sudah dikasih melihat, tapi artinya mungkin sudah melihat. Artinya Maksudnya melihat? ya kan matanya nggak ya. Buka. Iya benar. Maksudnya itu. Atau nggak istimewa kan? Iya. Jadi orang yang sudah diangkat karimah yang tadi saya katakan tadi, itu sebenarnya kecacatan beliau atau kekurangan beliau di satu sisi. Namun di sisi lain ada kelebihannya. Biasanya orang yang sudah buta pendengarannya lebih kuat. Jadi orang ngomong di sana, dia kedengaran di sini. Padahal jaraknya itu dari sini sampai iya. Jadi seakan-akan kita itu disebutkan dalam ayat ini tidak boleh meremehkan. Mau siapapun yang datang padamu, mau bagaimanapun keadaannya, kamu nggak boleh kesal, nggak boleh bermuka masam, dan nggak boleh istilahnya itu cuek, nggak boleh. Kamu harus tetap menyampaikan, kamu harus tetap memberikan peringatan bagi mereka, apakah mereka itu sudah beriman atau mereka yang belum beriman. Yang sudah beriman saja, yang belum beriman saja kita dakwahi, juga kita harus dakwahi yang sudah beriman, seperti itu. Jadi walaupun matanya itu tidak bisa melihat, tapi hatinya itu bisa melihat, seperti itu. Dan ketika matanya itu tidak ada sebuah kekurangan, maka ada kelebihan lain, kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Apakah dari pendengarannya, atau dari tata bicaranya, atau dari gerak tubuhnya, atau lain sebagainya.
mereka kurang dari satu sisi, tapi ada kelebihan di sisi yang lain. Seperti itu saja. Baik, ada lain? Bu, tanya. Ya, silakan. Bagaimana? Bagaimana caranya Nabi untuk menghindari ejekan umatnya? Berarti umatnya mengejek Nabi. Yang nggak suka maksudnya dari dakwah Rasul. Nah, itu nanti ada golongannya. Golongan yang sebenarnya sudah kita jelaskan di ayat di surat An-Naba. Itu ada yang benar-benar yakin bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu seyakin-yakinnya. Ada orang yang ragu-ragu, ada orang yang nggak percaya sama sekali. Ada 3 golongan ini. Nah, ketiga-tiganya itu ada ada tempat. Mereka itu yang percaya, maka mereka otomatis apa yang dikatakan Rasul otomatis benar. Yang tidak percaya ini, nah ini nanti digolongkan. Yang pertama jadi golongan munafik, yang kedua jadi golongan fasik. Mereka percaya, kadang enggak. Mereka percaya sepenuhnya. Kalau seandainya melihat dengan mata kepala, mereka percaya kalau seandainya itu jelas sebuah kebenaran. Sebenarnya itu tidak boleh. Kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad seperti A, harus A, pasti A, dan enggak boleh B, seperti itu. Nah, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka atau membuat mereka itu percaya akan apa yang Nabi dakwahi dengan cara tauladan. Kalau seandainya Rasul SAW mengatakan sholat wajib, sholat jamaah, bukan berarti Rasul tidak melakukan sholat jamaah. Rasul juga melakukan. Mereka yang tidak percaya bahwasanya itu harus sholat jamaah, kalau seandainya mereka pasti akan mencari-cari kapan Nabi nggak sholat, kapan Nabi nggak sholat, kapan Nabi nggak sholat, pasti. Nah, caranya adalah kedua, memberikan teladan yang sebaik-baiknya, teladan. Dan itu cara yang paling ampuh. Ketika Rasul mengatakan seperti ini, otomatis Rasul dulu yang melakukan. Kecuali nanti ada pengecualiannya. Misalkan seperti di dalam agama Islam itu harus nikah hanya sampai 4 bini. Sedangkan Rasul lebih dari 4. Itu pengecualian. Dan tidak boleh disamakan. Ya, Rasul sampai bininya 9. Oh, itu berarti Rasul enggak sesuai apa yang dikatakan. Enggak. Itu pengecualian. Itu berbeda halnya. Dan ulama sudah sepakat tentang itu. Nah, kembali lagi ke tadi. Sebenarnya kalau seandainya kita mau ngajak orang, kita mau bilang kepada dia, kita mau bersama-sama berdakwah, cara yang paling ampuh yang Rasul teladani adalah keduanya. Kalau suruh, lakukan kamu dulu. Kalau seandainya disuruh yang seperti ini, atau kamu itu nggak boleh berbohong, kamunya dulu nggak boleh berbohong. Orang yang bilangnya itu dulu nggak boleh berbohong. Setelahnya itu baru kita akan diikuti oleh yang kita dakwahi. Tapi kalau seandainya kita dakwah kepada orang ini, tapi kitanya juga ya kadang-kadang ini, kadang-kadang itu juga nggak bagus. Itu metode dakwah yang salah, hanya ngomong saja. Itu kalau dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, di sisi Allah itu kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Kamu bilang ini, tapi kamu nggak lakuin. Kabura maqtan, seperti itu istilahnya. Dan itu tidak boleh. Itu saja mungkin. Ada lagi? Nah, naqtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.